Hai guys, welcome to Teguh Story Channel. Apa kabar sahabat onlineku? Semoga sehat dan bahagia selalu, serta selalu dalam lindungan Allah. Guys, seorang dokter di Jakarta mendor istrinya yang juga seorang dokter saat sedang praktek. Ia melakukan itu lantaran ia tak terima saat istrinya menggugat cerai. Bagaimana kisahnya? Simak video ini sampai habis sahabat onlineku. Kisah ini diawali dengan seorang dokter cantik bernama Dr. Leti Sultri. Dr. Leti lahir di Bengkulu pada 25 Februari 1971. Ia merupakan anak kedua dari 5 bersaudara, putri dari mantan dekan Fakultas Hukum dan pembantu rektor 3 Universitas Bengkulu, Bahtiar Hosen. Diketahui, Dr. Leti merupakan dokter umum lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi yang berada di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Dr. Leti dikenal sebagai sosok yang baik, penyabar, dan lemah lembut. Singkat cerita, pada pertengahan tahun 2012, Dr. Leti berkenalan dengan seorang pria melalui akun Facebooknya. Pria tersebut bernama Dr. Rian Helmi yang merupakan dokter spesialis kulit dan kecantikan lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti asal Surabaya. Dari perkenalan itu, mereka memutuskan untuk menjalin hubungan serius. Dan beberapa bulan kemudian, Dr. Leti mengenalkan Dr. Helmi kepada keluarga besarnya sebagai calon suaminya. Dikarenakan usia Dr. Leti yang sudah matang, keluarga pun menyetujui niat baik mereka untuk segera menikah. Meskipun keluarga Dr. Leti tidak mengetahui secara pasti asal-usul Dr. Helmi. Hingga tibalah hari bahagia bagi mereka, yakni tanggal 12 Desember 2012, yang mana hari itu adalah tanggal yang cantik untuk pernikahan mereka. Setelah resmi menikah, keduanya tinggal di rumah keluarga Dr. Leti di daerah Matraman, Jakarta Timur. Di awal pernikahan, semuanya berjalan baik-baik saja. Hubungan rumah tangga mereka tampak harmonis dan bahagia. Dr. Helmi selalu bersikap manis dan lembut kepada sang istri. Keduanya juga sangat menikmati kesehariannya, di mana Dr. Leti bertugas di klinik Azhara Medical Center sebagai dokter umum. Klinik tersebut berlokasi di Jalan Dewi Sartika, Cawang, Jakarta Timur. Sedangkan Dr. Helmi berpraktik di klinik Amalia yang juga berlokasi di Jakarta Timur. Akan tetapi, situasi berubah saat memasuki tahun kedua pernikahan, di mana keduanya sering terlibat keributan. Keributan itu dipicu lantaran Dr. Leti merasakan perubahan dalam diri Dr. Helmi. Ia mudah marah, tutur katanya kasar, bahkan tak segan memukul saat keributan terjadi. Hal ini juga pernah dilihat sendiri oleh salah satu kerabat Dr. Leti saat Dr. Helmi membentak-bentak Dr. Leti. Meskipun mendapat perlakuan kasar dari sang suami, Dr. Leti tak pernah mengadukan pada siapapun, sebab ia ingin menjaga nama baik suaminya itu. Akan tetapi, keluarga Dr. Leti sebenarnya sudah curiga lantaran mereka melihat tubuh Dr. Leti yang terdapat luka dan lebam. Namun ketika ditanya, ia selalu menutupinya. Berlanjut di tahun 2017, Dr. Helmi terlibat dugaan asusila terhadap salah satu pegawai klinik di tempatnya bekerja. Saat itu, Dr. Helmi membius karyawan klinik hingga tak sadarkan diri, lalu melakukan tindakan asusila tersebut. Pada karyawati yang pertama kurang bukti, sehingga tidak dilanjutkan ke pihak kepolisian. Namun tidak lama berselang, hal yang sama dilakukan oleh Dr. Helmi kepada karyawati berikutnya. Dan kejadian itu terbukti, sehingga ia terpaksa harus dipecat dan menganggur. Hal ini membuatnya semakin menjadi-jadi. Tak jarang ia terlibat percecokan dengan istrinya Dr. Leti. Dan selama ia menganggur, Dr. Leti lah yang menanggung semua kebutuhan mereka. Dan ternyata, selama kurun waktu 5 tahun pernikahan, banyak hal yang terjadi pada Dr. Leti. Pernah suatu ketika, Dr. Leti terlelap tidur tanpa ada alasan yang jelas. Tiba-tiba suaminya mengambil kain dan menyampurnya dengan bensin, lalu membakarnya, kemudian dilemparkan ke arah Dr. Leti yang sedang tidur. Beruntungnya, Dr. Leti terbangun dan berusaha untuk menyelamatkan diri. Namun, pintu dalam keadaan terkunci dari luar. Hingga akhirnya, Dr. Leti pun loncat dari jendela kamarnya. Tak sampai di situ, mengetahui Dr. Leti berhasil meloloskan diri, Dr. Helmi lantas mengejar dan membawa Dr. Leti untuk kembali ke rumah. Beberapa hari kemudian setelah peristiwa itu, pada tanggal 19 Juni 2017, Dr. Leti melaporkan suaminya ke Polres Jakarta Timur. Namun, Dr. Leti memilih untuk tidak melanjutkan perkara itu ke pengadilan. Tak kuasa menahan kesabarannya selama ini, Dr. Leti memutuskan untuk menggugat cerai suaminya.
pada bulan Juli 2017. Setelah mendapatkan gugatan cerai dari sang istri, Dr. Helmy lalu melakukan teror kepada Dr. Letty dengan mengirimkan foto bergambarkan Senpi serta disertai ancaman dengan mengatakan jika Dr. Letty terus melanjutkan gugatan cerai tersebut, maka ia akan menghabisinya. Meskipun mendapatkan ancaman dari sang suami, Dr. Letty tetap melanjutkan gugatannya. Pada Kamis sore tanggal 9 November 2017, Dr. Helmy datang ke klinik Azhara Cawang, Jakarta Timur menggunakan ojek online. Setibanya di sana, ia pun segera masuk untuk mencari Dr. Letty. Hingga akhirnya mereka bertemu di dalam klinik tersebut. Akan tetapi, pertemuan tersebut diwarnai dengan percekcokan. Selanjutnya, Dr. Helmy mengeluarkan Senpi dari dalam tasnya. Melihat itu, Dr. Letty pun berteriak meminta tolong sambil berlari menuju ruang pendaftaran dan mengunci dari dalam untuk bersembunyi. Nahas bagi Dr. Letty, melalui lubang loket, Dr. Helmy membidik dan melayangkan peluru ke arah Dr. Letty sebanyak 6 kali. Setelah itu, Dr. Helmy melarikan diri dengan menaiki ojek online yang masih menunggunya di depan klinik. Tidak lama dari situ, Dr. Helmy lantas menyerahkan diri kepada pihak kepolisian serta menyerahkan 2 pucuk Senpi. Selanjutnya, pihak kepolisian segera mendatangi TKP dan memeriksanya. Dan benar saja, mereka menemukan Dr. Letty dalam keadaan tergeletak bersimbah cairan merah di ruang pendaftaran. Jenazah Dr. Letty sempat dibawa ke Rumah Sakit Keramat Jati guna dilakukan otopsi sebelum dipulangkan ke rumah duka sekitar pukul 11 malam. Keesokan harinya, jasad Dr. Letty Sultri dimakamkan di TPU Kemiri, Jalan Rawamangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dr. Letty harus berakhir di tangan sang suami hanya beberapa hari sebelum sidang putusan cerai mereka yang rencananya akan digelar pada 17 November 2017. Saat diinterogasi, polisi menanyakan apa alasannya ia melakukan itu terhadap istrinya. Dr. Helmy menjawab dengan sepatah kata, yakni perintah. Polisi pun mempertegas apa maksud dari perintah tersebut. Lalu Dr. Helmy menjawab, reinkarnasi. Dan polisi menanyakan lagi apa maksudnya. Dr. Helmy kembali menjawab, semua yang mati akan pindah ke tubuh lain dan jiwa Letty akan datang ke tubuh yang lain. Aku mau mengejar dia. Dirasa jawaban Dr. Helmy semakin ngawur. Pihak kepolisian lantas melakukan tes urin dan hasil dari tes urin tersebut, Dr. Helmy positif mengkonsumsi obat penenang dan berdasarkan hasil penyelidikan polisi, Senpi yang digunakan oleh Dr. Helmy termasuk senjata ilegal dan tim Jatanras pun memburu penjual Senpi yang digunakan oleh Dr. Helmy. Usaha polisi pun berhasil dan mendapatkan informasi terkait penjual Senpi tersebut. Selanjutnya, pihak kepolisian melakukan penggerebekan di daerah Cilengsi dan daerah Kampung Rambutan yang dipercaya sebagai penghubung dengan penjual Senpi tersebut. Dan akhirnya, polisi berhasil menangkap Robi Yugianto di tempat persembunyiannya di Desa Maron, Kecamatan Genteng Kulon, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Selain itu, polisi juga berhasil menangkap Dr. Sony Sujatno yang menjual senjata revolver Cobra 38 kepada Robi. Dr. Sony ditangkap di Villa Bukit Regensi Darmo, Surabaya, Jawa Timur, dan semua pelaku telah diamankan oleh tim Jatanras. Setelah menjalani berbagai penyelidikan, Dr. Helmy dijerat dengan pasal pengwafatan berencana, yakni pasal 340 KUHP, jungto pasal 338 KUHP tentang pengwafatan. Selain itu, Dr. Helmy juga dikenai Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan Senpi tanpa izin. Dengan demikian, jaksa menuntutnya dengan hukmat. Dalam persidangannya, terungkap fakta mengejutkan. Menurut pengacara Dr. Helmy, sejak tahun 1999, Dr. Helmy telah menjadi pasien dengan gangguan kejiwaan di RSPAD dan memang harus terus mengkonsumsi obat penenang guna mengendalikan bagian psikosisnya. Dalam sidang putusannya yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 7 Agustus 2018, hakim ternyata meloloskannya dari hukmat dan memvonisnya dengan hukuman penjara seumur hidup karena terbukti bersalah telah melakukan pengwafatan berencana terhadap istrinya sendiri, Dr. Letty Sultri. Kisah Dr. Letty adalah salah satu bukti nyata bahwa kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT sungguh bisa berujung pengwafatan. Salah satu contoh bahwa pelaku dan korban KDRT bisa berasal dari status sosial dan status pendidikan apapun. Mungkin masih banyak dari kita yang beranggapan bahwa pelaku KDRT adalah orang yang berasal dari status sosial yang lemah atau menengah ke bawah dengan tingkat pendidikan yang rendah. Karena orang dengan status sosial tinggi memiliki tingkat kemapanan yang cukup untuk bisa meredam emosinya, dan dengan status pendidikan yang tinggi,
seseorang akan lebih memilih solusi yang lebih bijaksana ketimbang kekerasan fisik. Sekian dari kisah ini. Bagaimana menurut sahabat onlineku tentang kasus ini? Bisa komen di bawah. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kasus yang aku bawakan hari ini. Bagi yang belum subscribe, bisa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat onlineku tidak ketinggalan video dari aku selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, berhati-hati dalam setiap aktivitas, dan juga yang mau request tentang kasus-kasus yang ingin aku bawakan, bisa DM di Instagram Teguh Story Channel atau bisa juga komen di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.